Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan merawat, membantu atau menolong anak yatim. Di antara keutamaannya apa yang pertama? Saya masih ingat? Di antara keutamaan anak yatim yang pertama? Masya Allah. Di antara keutamaan membantu anak yatim adalah pahalanya seperti pahala jihad fi sabilillah. Yang kedua, seperti sholat malam. Sholat malam seperti orang yang melakukan sholat malam tanpa henti, terus menerus melakukan sholat malam. Kemudian pahala yang ketiga, seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-sa'i alal armilati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang merawat janda dan orang-orang miskin kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Dalam hadis lain, as-shaim kas-shaim la yuftir, seperti orang yang puasa tanpa berbuka. Wa kal qaimi la yaftur, seperti orang yang qaim, salat malam tanpa berhenti. Meskipun hadisnya berbunyi merawat janda dan orang miskin, artinya anak yatim itu dikategorikan miskin. Anak yatim yang dirawat, yang diberi kebaikan, itu dikategorikan sebagai orang miskin. Sebab karena kalau anak yatimnya kaya, maka tentu bisa jadi dia tidak masuk ke dalam keutamaan ini. Wallahu a'lam. Karena kalau anak yatimnya kaya, maka dia sudah berkecukupan. Tapi bisa juga masuk ke dalam keutamaan ini, karena keutamaan ini berbicara tentang umum. Keutamaan ini sama sekali tidak berbicara tentang anak yatim yang miskin, anak yatim yang kaya, tidak. Tapi keutamaan ini berbicara tentang anak yatim secara umum. Maka bisa jadi meskipun dia kaya, tetap kita bantu, dan bisa jadi orang yang membantu ini dapat mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis yang telah disebutkan. Kemudian keutamaan yang lain adalah apa? Bahwasanya anak yatim itu bisa menjadi penghalang bagi orang yang merawatnya dari api neraka. Sebagaimana Nabi alaihissalam mengatakan tentang sebagaimana kisahnya Aisyah radhiyallahu anha tentang seorang ibu yang punya berapa anak? 2 anak, dan dia pergi ke rumah Nabi alaihissalam minta kepada Aisyah radhiyallahu anha makanan. Nabi tidak ada makanan di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanyalah 1 kurma atau 2 kurma, maka diberikanlah 2 kurma itu kepada kedua anaknya, dan kedua anak ini adalah yatim. Dan Nabi alaihissalam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, man jali min hadhil banati syai'an
fa ahsana ilaihinna kunna lahu rizqan nannar. Siapa yang membantu kedua anak ini, merawat kedua anak ini, enggak cuma merawat tapi juga harus fa ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik di sini adalah memperhatikan pendidikan mereka, mengajarkan urusan agama kepada mereka, mengenalkan Allah kepada mereka. Ini namanya berbuat baik. Tidak hanya sekedar perkara dunia, tapi juga perkara akhiratnya perlu diperhatikan. Karena kebanyakan orang mengartikan berbuat baik itu hanya dalam lingkup dunia, hanya dari segi dunia saja. Padahal ada yang lebih penting, yaitu berbuat baik kepada mereka dari segi akhiratnya mereka. Ini yang lebih penting. Karena ketika hanya diperhatikan urusan dunianya, maka nanti dia nggak akan bertakwa kepada Allah. Nanti apa yang diajarkan dari urusan dunianya nggak akan berkah. Misalkan anak yatim ini diajari urusan dunia, kemudian dia menjadi orang kaya. Karena dia nggak kenal Tuhannya, dia tidak bisa memperlakukan kekayaannya sebagaimana mestinya. Dia tidak bisa memperlakukan hartanya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berbuat baik ini dunia ia dibantu, dan juga dari segi akhiratnya dididik, diajari bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla, bagaimana mengenal Rasul SAW. Maka jika ini dilakukan, kata Rasul, kunna lahu sitran nannar, maka mereka menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Kemudian di antaranya lagi yang kelima adalah bahwasanya orang yang merawat anak yatim akan Allah lindungi dari kedoliman orang-orang yang berbuat dolim. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika mengadakan makan-makan, ada anak yatim datang, ternyata makanannya sudah habis. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, kemarilah, makanlah, sesungguhnya engkau tidak akan dicurangi. Maka Ibnu Umar masuk ke rumah mengambil makanan apa adanya, karena makanannya sudah habis semua. Diberikanlah kepada anak yatim tersebut. Saksi yang melihat Ibnu Umar memberi makanan kepada anak yatim tersebut, saksi ini mengatakan, demi Allah, aku melihat Ibnu Umar tidak pernah dicurangi sekalipun. Artinya ketika dia berbuat baik kepada anak yatim, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan hal tersebut sebagai sebab perlindungan kepada orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian hadis 135, di antara keutamaan anak yatim berikutnya. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hatim qala hadatsani Nabi qala sami'tu Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha qala bi'aihi as-sabi'ati wal wusta. Ini keutamaan berikutnya jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang mengkafil anak yatim, maksudnya menanggung anak yatim. Jadi tidak hanya berbuat baik, tapi keutamaan ini bagi orang yang menanggung anak yatim. Artinya orang ini menafkahi anak yatim. Kalau orang berbuat baik kan ada orang bodoh, dia kasih, selesai masalah. Tapi kafil itu adalah orang yang menanggung anak yatim. Misalkan ada satu orang anak yatim di Al-Jariyat, dia perhatikan, dia tanggung semua kebutuhannya, sekolahnya dia tanggung, pondoknya dia tanggung, nafkahnya dia tanggung, pakaiannya dia tanggung, makanannya dia tanggung. Itu namanya kafil. Kafil itu termasuk orang yang berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu termasuk kafil. Karena kafil itu orang yang menanggung. Definisi menanggung itu berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu menanggung, dikatakan sebagai orang yang menanggung.
Di sini Nabi alaihissalam mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim fil jannah hakada, itu di surga nanti seperti ini. Seperti apa maksudnya? Waqala bi isba'aihi as-sababa wal wusta. Nabi mengatakan hakada, seperti ini. Seperti apa? Nabi memberi isyarat bi isba'aihi, dengan dua jari beliau, yaitu jari apa? As-sababa, jari telunjuk. Telunjuk bahasa Arabnya apa? As-sababa. Telunjuk bahasa Arabnya apa? As-sababa. Wal wusta, dan wusta. Wusta jari tengah. Jari tengah bahasa Arabnya apa? Wusta. Telunjuk bahasa Arabnya apa? As-sababa. Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti sababa dan wusta, seperti ini. Artinya bertetangga dengan Nabi alaihissalam di surga. Ini menunjukkan keutamaan, ketinggian derajat orang yang menanggung anak yatim. Banyak amalan yang membuat orang tersebut bisa bertetangga dengan Nabi alaihissalam. Di antara amalan-amalan itu adalah menanggung anak yatim. Di antara amalan yang lain misalkan adalah dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasul alaihissalam. Di antara amalan yang bisa membuat kita bertetangga dengan Nabi alaihissalam adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi alaihissalam, wadul kepada Nabi bahwa pengen melihat Nabi terus menerus, nggak kerasan kalau tidak ketemu sama Nabi. Bahkan sampai akhir tanya sama Nabi, dia mengatakan kepingin tetanggaan sama Nabi di surga. Maka Nabi mengatakan, alaika bikasratis sujud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ingin bertetangga denganku, alaika bikasratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Dan di antara amalan yang lain adalah kafilul yatim, yaitu menanggung anak yatim. Maka siapa di antara kita yang kepingin ketemu Nabi alaihissalam, berdekatan dengan Nabi, tetanggaan dengan Nabi, hendaklah meraih atau hendaklah melakukan atau menjadi kafilul yatim, yaitu orang yang menanggung anak yatim. Kemudian para jamaah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya semakin tinggi balasan suatu amal, maka itu menunjukkan tingkat kesulitannya semakin berat. Ketika kafilul yatim itu balasannya di surga bertetangga dengan Nabi alaihissalam, ini adalah derajat yang tinggi, maka otomatis untuk menjadi kafilul yatim itu tidak mudah. Butuh harta, butuh tekad. Bahkan orang yang berharta pun belum tentu dia menjadi kafilul yatim, belum tentu dia sabar kepada anak yatim. Artinya anak yatim ini butuh diperlakukan secara khusus dibanding anak-anak yang lain. Sebab apa? Karena dia nggak punya bapak. Dia nggak punya bapak. Kebanyakan anak yang tidak punya bapak itu biasanya susah untuk mendapatkan karakter jagoan. Karena dia nggak bisa curhat ke bapaknya. Karena tidak ada yang mengajarkan ke bapaknya menjadi seorang pemberani. Tidak ada yang mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara menjadi seorang laki-laki. Sifat laki-lakinya nggak diajarkan. Dan memang di sisi lain ada seorang ibu yang bisa merangkat bapak dan ibu sekaligus. Seperti siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik sama ibunya. Seperti siapa lagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yatim, dirawatlah oleh ibunya. Ibunya membawa dua profesi, merangkap dua profesi, ibu sekaligus bapak. Siapa lagi yang yatim? Imam Bukhari yang punya kitab ini, ibunya yatim. Ibunya yatim, anaknya seorang yatim, ibunya yang ngajarin. Ibundanya Sufyan Ats-Tsauri. Banyak dari para ulama yang aitam, yang yatim, tapi ibunya berhasil. Tapi di sisi lain banyak juga di antara anak yang yatim tapi dia gagal. Artinya dia tidak memiliki karakter sebagaimana anak yang memiliki ibu dan bapak. Itu bisa terlihat jamaah, itu bisa terlihat.
biasanya karena dia nggak punya seorang bapak, maka dia tidak punya istilahnya sosok laki-laki di rumahnya. Gitu nggih. Karena dia nggak punya sosok laki-laki, apa yang terjadi? Dia mencari laki-laki lain di luar. Itu satu. Terus yang kedua, di antara sebab terjadinya penyimpangan seksual gay, homo, itu biasanya terjadi karena tidak hadirnya sosok seorang bapak di rumahnya. Itu kesaksian mereka langsung. Karena tidak hadirnya sosok bapak di rumahnya, maka otomatis dia mencari sosok laki-laki lain. Nah, kalau yang perempuan mungkin dia bisa berzina, tapi kalau yang laki-laki, maka akhirnya dia suka sama laki-laki. Itu adalah kesaksian nyata. Antum bisa cari itu. Seringnya terjadi penyimpangan seksual atau homo itu tidak hadirnya sosok seorang bapak. Makanya Allah takdirkan ada bapak ibu itu sebagai bentuk kesempurnaan untuk pendidikan karakter anak. Nah, karena bapaknya sudah nggak ada, maka anak yatim ini perlu diperlakukan secara khusus, diberi kasih sayang secara maksimal, lebih banyak dibanding anak biasa pada umumnya yang dia merasakan kasih sayang dari bapaknya dan ibunya. Tayyib. Itu penting sekali, nggih. Saya pernah cerita enggak ke panjenengan? Ada seorang jamaah akhwat ummahat curhat ke saya, minta solusi ke saya. Apakah saya harus bercerai, Ustaz? Dia punya suami, sudah ngaji sunnah, udah ngaji salafi, alhamdulillah, sudah menikah selama 5 tahun, udah punya anak. Setelah 5 tahun, ternyata istrinya ini mendapati suaminya selingkuh, berbuat serong. Saya pernah cerita ini enggak? Belum pernah. Mendapati suaminya berbuat serong. Dan naasnya, serongnya bukan sama perempuan, tapi sama laki-laki. Padahal sudah punya anak, dia udah ngaji dan udah 5 tahun menikah. Dibukalah HP-nya itu, ternyata dia ketahuan berbuat serong dengan sesama laki-laki, homo. Awal ketemu dia minta maaf dan nggak akan mengulangi lagi. Ternyata ketemu lagi kedua kalinya dia berbuat seperti itu. Bahkan yang awalnya dia rajin hadir ke majelis, nggak pernah hadir lagi ke majelis. Yang awalnya dia ngaji, nggak pernah lagi ngaji. Yang awalnya dia rajin tilawah Quran, dia nggak pernah tilawah Quran. Dia menghabiskan waktunya di klub malam, dia menghabiskan waktunya di karaoke, bukan dengan perempuan tapi dengan laki-laki. Dan dia punya 2 anak. Saya tanya, apakah panjenengan masih satu kamar? Masih sekamar. Cuman sudah tidak diberikan nafkah batin, masih tidur seranjang, tapi hadapnya hadap berlawanan. Dia tanya, Ustaz, bagaimana? Apakah saya mempertahankan suami saya? Saya bilang, ceraikan. Tapi dia ragu. Kalau saya cerai, Ustaz, bagaimana dengan anak saya? Anak saya nggak punya bapak, anak saya nggak punya role model. Lebih baik dia nggak punya bapak daripada harus punya role model, harus punya panutan yang panutannya homo, yang panutannya menyimpang. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya untuk anak panjenengan dibanding panjenengan harus berpisah didik atau cari laki-laki yang lain. Biar bagaimanapun nggak bisa. Kemudian transaksi gajinya itu dibuat transfer kepada kekasihnya. Jadi suaminya ini berperan sebagai laki-lakinya dan pacarnya yang laki-laki ini berperan sebagai istilahnya botinya, berarti perempuannya, seperti itu. Dan ketika saya share itu di Facebook, ternyata banyak praktisi LGBT yang komen. Dan mereka mengatakan bahwasannya seringnya meskipun dia sudah ngaji, biasanya penyimpangan yang dipunya oleh dirinya ini sudah ada sejak lama. Tapi kembali lagi, istilahnya kumat lagi menyimpang sehingga terjadi seperti ini. Dan biasanya kebanyakan orang-orang yang menyimpang ini
tidak hadirnya sosok seorang bapak di keluarga. Karena di komen Facebook saya itu ada orang yang dulu pernah terjerumus ke dalam penyimpangan ini, dan dia cerita panjang lebar, saya gali tidak panjang lebar. Dia cerita awalnya kenapa dia bisa menyimpang, karena dia tidak punya bapak. Dia bingung sosok seorang bapak, yang ada itu ibu. Akhirnya dia menjadi gemulai. Dia nggak bisa curhat, dia tidak bisa melihat bagaimana sosok bapaknya, dia nggak bisa memiliki sifat seorang laki-laki. Akhirnya dia menjadi gemulai dan dia menjadi perempuannya. Jadi mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang seperti kami begitu, itu karena dulu tidak ada sosok, tidak hadir seorang bapak yang ada di keluarganya. Nah, maksud saya jamaah, kembali ke anak yatim ini ya. Maksud saya jamaah, meskipun antum ada, maksudnya masih hidup gitu nggih, dan tidak bercerai, antum nggak boleh jauh-jauh dari anak antum gitu loh. Karena ada orang tua itu yang sibuk kerja terus. Bapaknya pagi kerja, malam pulang sampai rumah anaknya udah tidur. Anaknya bangun dia udah kerja lagi. Jadi anaknya nggak lihat bapaknya. Ini bisa menjadi sebab penyimpangan anak tersebut. Biar bagaimanapun anak tersebut butuh kasih sayang bapaknya, karena kasih sayang diberikan antara bapak dengan ibu itu beda. Bahkan kadang anak itu lebih nurut ke bapak dibanding ke ibu, karena sifat laki-lakinya tadi itu. Nah, kembali ke tadi itu, bahwasanya kenapa kok anak yatim perlu diberikan perhatian khusus, ini yang saya khawatirkan. Karena pengakuannya nggak cuma 1-2 orang saja yang mengatakan seperti itu. Bahkan yang mengatakan ini mantannya. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sudah tobat, saya sudah nggak kembali lagi. Terus saya bilang, tapi ada kalanya setan itu datang Ustaz. Ada kalanya setan itu datang merasuki saya, kepingin lagi untuk itu. Tapi saya tahan. Saya ingat sama Allah. Alhamdulillah saya sudah nggak kembali lagi ke situ. Cuman dia bilang tadi itu, kebanyakan orang seperti kami ini Ustaz, karena tidak hadirnya sosok seorang bapak di rumah kami. Sehingga otomatis gimana sih istilahnya, ada istilah fatherless. Bahasa Inggrisnya fatherless, yaitu orang yang kehilangan sosok seorang bapak, maka dia akan mencari laki-laki lain yang bisa menggantikan peran bapak di dalam kehidupan dia. Siapa laki-laki itu? Ya, homonya tadi itu. Gitu ya Pak. Itu pengalaman. Dan ternyata jamaah, ikhwan yang ngaji sama kita model seperti ini, yang jadi seperti itu enggak 1-2, juga banyak. Naudzubillah. Juga banyak, naudzubillah. Karena penyimpangan, atau mungkin karena media sosial, atau mungkin banyak faktornya. Tapi yang paling banyak adalah karena tidak ada hadirnya sosok seorang bapak, sehingga mereka menjadi apa sih? Fatherless. Hilang sosok bapaknya, akhirnya dia mencari orang lain yang bisa menggantikan peran seorang bapak, dan ternyata penggantinya itu naudzubillah justru adalah laki-laki lain, sehingga dia berzina dengan laki-laki tersebut. Kemudian hadis berikutnya ini termasuk diantara bagaimana perhatian para sahabat terhadap anak yatim. Silakan. حدثنا موسى قال حدثنا علاء بن خالد بن وردان قال حدثنا ابو بكر بن حفص ان عبد الله كان ياكل طعاما الا وعلى خوانه يتيم. Ini adalah asar ucapan dari Abu Bakar ibnul Hafs. Abu Bakar bin Hafs, dia mengatakan, anna Abdullah siapa di sini? Coba saya lihat. Anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Wallahu alam, yang dimaksud Abdullah siapa di sini? Oh, afwan. Jadi Abu Bakar bin Hafs ini nama aslinya adalah Abdullah bin Hafs bin Umar. Nah, nama aslinya adalah Abdullah bin Hafs bin Umar. Jadi Khalid bin Wardan ini menceritakan bahwasannya Abdullah ini kana la yakulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Dia tidak pernah memakan makanan
tidak mau makan kecuali di wadahnya itu ada anak yatim. Artinya dia tidak mau makan kecuali dia makan bersama anak yatim. Di sini saya mengatakan bahwasanya ini menunjukkan ihtimamus sahabah wa riayatuhum wa inayatuhum bil aitam, menunjukkan perhatiannya para sahabat, pemeliharaannya para sahabat terhadap anak-anak yatim, kasih sayangnya para sahabat terhadap anak-anak yatim, sampai-sampai mereka rela tidak semangat makan kalau tidak ada anak yatimnya. Kalau ada anak yatimnya mereka baru semangat makan. Tapi di sini saya mengatakan kalau para sahabat itu menganggap makan bersama anak yatim termasuk perbuatan yang lebih utama, dan mereka tidak semangat kalau tidak makan bersama anak yatim, maka seseorang akan seharusnya lebih utama dan lebih semangat apabila dia makan bersama kedua orang tuanya. Maka di antara sunnah adalah makan bareng bersama kedua orang tua. Kalau sama anak yatim saja para sahabat seperti itu sikapnya, maka lebih utama, seharusnya lebih utama dan lebih bersemangat lagi antum makan bersama kedua orang tua antum, dan tidak makan kalau tidak bersama kedua orang tua antum. Kalau misalkan itu dikiaskan dengan anak yatim, tidak mau makan kecuali di nampannya ada anak yatim. Kalau ada anak yatim maka dia semangat untuk makan. Kalau dirubah menjadi orang tua, maka seharusnya adalah tidak mau makan kecuali orang tua makan duluan. Tidak mau makan kecuali bersama orang tua. Kalau orang tua sudah makan, kita semangat untuk makan. Atau kalau ada orang tua makan, kita semangat makan bersama orang tua. Seperti itu. Nah, kemudian bab berikutnya, di antara keutamaan anak yatim adalah bahwasanya Nabi SAW menjadikan patokan sebuah rumah itu baik atau tidak, itu standarnya adalah berbuat baik kepada anak yatim. Ini keutamaannya. Artinya kalau ada sebuah keluarga dia nggak baik sama anak yatim, fix rumah tersebut bukan rumah yang baik. Kalau ada keluarga yang baik kepada anak yatim, fix rumah tersebut adalah rumah yang baik. Kita baca 137. Babu khairul baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Hadatsana Abdullah ibn Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman an Ibnu Abi Hibban kitab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi wa ana wa kamul yatimi fil jannati kahataini yusirru bi isbi'aihi. Ini ada harokat yuksanu ya. Kalau kita baca yuksanu maka artinya nggak ketemu nanti. Maka kita bacanya yuksinu. Nanti kita lihat ya, kita coba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah baitun, adalah sebuah rumah fihi yatim, yang di dalamnya ada anak yatimnya. Berarti rumah ini sebagai rumah sosok keluarga yang menjabat kafilul yatim, karena ada anak yatimnya atau mungkin anaknya sendiri. Yuhsinu ilaihi, yang ia berbuat baik kepadanya. Kalau kita baca yuhsanu ilaihi maka artinya dibuat baik kepadanya, enggak cocok. Tapi kalau kita baca yuhsinu ilaihi artinya yang berbuat baik kepadanya. Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang ia berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Wa syarru baitin,
dan sejelek-jelek rumah, kata Rasulullah SAW, baitun adalah rumah fihi yatim, yang di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, yang anak yatim tersebut diperlakukan jelek. Kemudian Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Hadis yang sebelumnya, aku dan anak yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga itu seperti dua orang ini. Di sini Syekh mengatakan annal mi'yarul hakikiyah, bahwasanya timbangan patokan yang jelas likaunil baiti, bagi sebuah rumah, khairul buyuti, untuk menjadi sebaik-baik rumah, au syarroha, atau menjadi sejelek-jelek rumah, apa? Huwal ihsanu ilal aitam, yaitu berbuat baik kepada anak yatim, wa adamuhu, atau malah dia tidak berbuat baik kepada anak yatim. Faida uksina ilal yatim, kalau rumah tersebut berbuat baik kepada anak yatim, faida uksina ilal yatim fil baiti, kalau dia berbuat baik pada anak yatim yang ada di dalam rumah tersebut, fal baitu khairul buyut, maka rumah itu akan menjadi sebaik-baik rumah. Berarti diberkahi oleh Allah, diberikan sakinah oleh Allah. Wa ida usia ilaihi, tapi kalau dia berbuat jelek kepada anak yatim tersebut, tidak diberikan haknya, tidak bersikap baik kepada anak tersebut, tidak berbuat tidak diberikan hak-haknya, disengsarakan misalkan, maka fal baitu syarrul buyut, maka rumahnya akan menjadi sejelek-jelek rumah. Ini kalau misalkan rumahnya ada anak yatimnya, artinya dia mengambil anak yatim untuk dijadikan anak angkat dia, atau mungkin dia punya suami, suaminya meninggal sehingga anaknya menjadi yatim. Kalau ibunya berhasil mendidik anak yatim ini, maka rumah tersebut menjadi sebaik-baik rumah atau sebaik-baik keluarga. Tapi kalau ibunya tidak bisa mendidik anak ini, tidak memberikan hak kepada anak ini, anak yatim tersebut, maka rumahnya akan menjadi rumah yang paling jelek. Nah, ini wallahu a'lam, bisa jadi meskipun tidak ada anak yatim yang ada dalam rumah, tapi kita orang yang suka berbuat baik kepada anak yatim. Di sekolah ini ada beberapa anak yatim, Pak, yang nunggak juga ada. Monggo kalau panjenengan kepingin nitip ke saya, tak kasihkan buat bayar SPP-nya dia. Ya, cuman kadangkala namanya gak ada orang tua, kadangkala anaknya kurang rajin atau malas, tapi statusnya anak yatim. Mau rajin mau malas, dia punya hak sebagai anak yatim. Ada beberapa di sini, kalau mau nitip monggo tak kasihkan nanti. Nah, meskipun tidak ada anak yatim dalam rumah, bisa jadi kebaikan kita yang istiqomah kepada mereka bisa menjadi sebab Allah jadikan rumah tangga kita ini sebaik-baik rumah. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan apa yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jal. Dan Allah istilahnya Dzul Fadlil Azim, Allah yang punya keutamaan yang besar, gitu nggih. Kemudian hadis yang terakhir ini adalah setelah menyebutkan keutamaan anak yatim, berikutnya adalah bagaimana sih kita seharusnya menjadi orang menjadi orang yang bersikap terhadap anak yatim. Maka babnya namanya kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim itu seperti orang tua yang penyayang. Artinya anggap anak yatim itu anakmu sendiri. Silakan dibaca. Qala aidan babu kun lil yatimi kal abir rahim. Hadatsana Amr bin Abbas qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdul Rahman bin Abza qala Daud kun lil yatimi kal abir rahim wa alam annaka kama tazau kadzalika tahsudu. Hasbuk. Kita sampai sini dulu, separuhnya minggu depan. Karena separuhnya ini saya ingin jelaskan panjang lebar, sebab separuhnya hadis ini
itu berkaitan tentang sosok seorang teman. Teman sejati itu seperti apa? Itu separuh berikutnya. Di sini adalah asar dari seorang salaf yang bernama Dawud. Dan asar ini adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Islahul Mal, dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarimul Akhlak. Di sini Abu Ishaq mendengar Abdurrahman bin Abza, Ibnu Abza. Dia berkata, Daud mengatakan, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak yatim itu seperti seorang bapak penyayang. Karena anak yatim kehilangan bapak, maka jadilah engkau seperti seorang bapak yang penyayang. Anggap itu anakmu sendiri. Sayangilah anak yatim seperti engkau menyayangi anakmu sendiri. Kalau itu terjadi, maka Daud mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Sesungguhnya bahwasanya engkau sebagaimana engkau menanam sesuatu, maka engkau pun akan menuai apa yang engkau tanam. Artinya ketika engkau menyayangi anak yatim, ini kita dianggap seperti nanam, maka engkau pun akan menuai apa yang engkau tanam. Apa itu? Allah sayang sama kita. Karena karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lalu itu, la yarham la yurham. Siapa yang enggak sayang sama orang lain, siapa yang enggak sayang sama manusia, la yurham, dia enggak akan disayang. Ini berlaku manusia secara umum. Dikerucutkan lagi kepada anak yatim, sayangilah anak yatim. Maka kata Daud, ketahuilah sebagaimana engkau menanam, engkau akan menuai. Artinya apapun yang kita lakukan, kita akan menuai hasil dari apa yang kita lakukan. In kana syarran fa syarran wa in kana khairan fa khairan. Kalau yang kita tanam itu kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau yang kita tanam itu kejelekan, kita akan menuai kejelekan. Jangan pernah mengira apa yang kita tanam tidak pernah panen. Jangan pernah mengira kejelekan yang kita lakukan tidak akan panen kejelekan berikutnya. Jangan pernah mengira kebaikan yang antum lakukan itu tidak menuai hasil kebaikan berikutnya. Tidak. Meskipun antum maksiat dan bertobat kepada Allah, tetap panen itu berlaku. Antum akan panen dampaknya. Kalau seandainya sudah bertobat, mungkin dampaknya nggak akan terjadi di akhirat, tapi hukum di dunia pasti terjadi. Karena terkadang maksiat itu merugikan orang lain, otomatis kedoliman terhadap orang lain, otomatis Allah akan balas kedoliman itu karena dolimnya kepada orang lain. Artinya kama tazraq kadzalika tahsud. Sebagaimana engkau menanam, maka demikian pula engkau akan memanen atau menuai. Maka hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia tanam di dunia ini, sehingga dia bisa panen sesuai dengan apa yang dia tanam di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah ada 4 hadis, 1 2 4 hadis yang kita baca hari ini. Dan membaca hadis merupakan suatu ibadah yang sangat besar, karena kita membaca sholawat juga kepada Nabi SAW, dan membaca hadis itu juga bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait hadis ini, silakan. Kalau tidak ada, kita bisa menutup majelis. Silakan, Pak. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Maka demikian juga kejelekan, tidak ada kejelekan yang dilakukan kecuali balasannya kejelekan yang serupa. Apabila Allah Azza wa Jalla berkata kepada di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, inni haramtu ala nafsi dulman. Inni haramtu ala nafsi
dulman. Inni haramtu dulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kedoliman atas diriku, dolim kepada Allah, maka aku jadikan, karena haram terhadap diriku, maka aku jadikan kedoliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ini hadis qudsi, berlaku umum, kedoliman terhadap sama manusia, siapapun manusia itu. Jika manusia yang bukan keluarga mendolimi mereka, itu termasuk dosa besar, maka tentu tingkatan dosanya akan lebih besar lagi manakala orang tersebut adalah orang terdekat kita. Thayyib, ana mau kasih contoh. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika membahas masalah dosa, beliau mengatakan terkadang dosa itu bisa menjadi besar sesuai dengan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Maksudnya begini, semakin dekat seorang hamba kepada Allah, itu dosanya hukumannya bisa semakin berat. Kenapa? Karena ketika dia dekat dengan Allah, harusnya dia takut berbuat dosa. Paham gitu? Ternyata kedekatan dia kepada Allah justru menjadikan dia berani untuk berbuat dolim kepada Allah. Semua maksiat itu bentuk kedoliman kepada Allah. Maka kata Ibnu Rajab, terkadang siksa itu Allah lipat gandakan kepada seseorang sesuai dengan ketinggian derajat orang tersebut. Kemudian Ibnu Rajab memberi contoh, seorang raja yang menterinya berkhianat kepada dia dan rakyatnya berkhianat kepada dia, maka hukuman menteri ini lebih berat dibanding hukuman raja kepada rakyat. Presiden menghukum menteri yang korupsi dengan presiden menghukum kita yang korupsi, maka secara logika harusnya, bukan yang realita ya, yang sekarang memang beda, 6,5 tahun beda. Kalau secara logikanya, maka menteri yang korupsi ini mendapatkan hukuman lebih berat dibanding orang yang jauh dari dia. Paham gak? Maka kedoliman kepada orang lain itu dosanya sudah besar, dosanya sudah berat, maka akan menjadi berat siksanya manakala kedoliman itu berlaku kepada orang yang dekat dengan kita. Paham? Baik. Silakan. Assalamualaikum. Saya menanyakan tentang kedudukan hadis dan asar. Nah, kalau asar itu kan dari para sahabat, kalau hadis dari Nabi. Dan bagaimana kalau apakah sama kita melakukan apa yang disebutkan di asar dan disebutkan di hadis tentang keutamaannya. nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Asar umumnya kita kenal dari ucapan para sahabat atau ucapan para ulama salaf. Tetapi ada kalanya asar itu dianggap sebagai hadis. Mengapa? Karena ada kalanya para sahabat itu mengabarkan kepada kita apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Kalau hadis, biasanya para sahabat mengatakan Rasulullah bersabda demikian, itu hadis. Tapi kalau asar yang bisa menjadi hadis, ada kalanya dia mengabarkan kepada kita dari Nabi SAW tanpa mengutip ucapan Nabi SAW. Paham gak? Jadi dia mengambil, oh Nabi dahulu Nabi pernah berkata demikian. Itu yang ngomong dari perawinya, itu yang ngomong adalah sahabat. Tapi kalau dari perawi sahabat Rasul ini jadi hadis. Jadi asar itu bisa menjadi hadis. Makanya ada istilahnya hadis marfu'. Hadis marfu' itu adalah hadis yang diucapkan oleh para sahabat tapi dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Paham sampai di sini? Dan ada juga yang namanya hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang diucapkan oleh tabi'in tapi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara sahabat. Harusnya tabi'in, sahabat, kemudian Rasulullah. Tapi karena langsung dari tabi'in ke Rasulullah lompat satu generasi yaitu sahabat, maka hadis ini menjadi istilahnya hadis mursal. Jadi ada kalanya asar itu bisa dianggap sebagai hadis. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana jika seandainya athar itu dari para sahabat? Maka apabila athar itu sahih dari para sahabat, maka sahabat itu semuanya adalah adil. Mereka menyaksikan betul praktek dari Nabi SAW dan mereka menyimpulkan, meskipun tidak ada teks hadis secara khusus, tapi mereka menyimpulkan, dan perbuatan para sahabat itu semuanya adalah disetujui oleh Nabi SAW, menjadi sunnahnya mereka. Meskipun tidak ada teks hadisnya, tapi ucapan para sahabat itu menjadi suatu hukum. Bahkan ucapan mereka yang doif sekalipun, apabila dalam fadail amal itu tetap diterima. Hadis Nabi SAW yang doif pun itu tetap diterima apabila doifnya ringan, dengan syarat tidak diyakini bahwa itu adalah ucapan Nabi SAW, tapi secara makna itu adalah betul. Paham gak? Secara makna itu adalah betul. Demikian juga dengan yang diucapkan oleh para ulama salaf misalkan, terkait ucapan-ucapan mereka tentang fadail amal, keutamaan-keutamaan amal, yang secara eksplisit tidak ada teks hadisnya, tapi bisa jadi ucapan itu adalah kesimpulan dari hadis yang mereka pelajari ilmu usulnya atau ilmu fikihnya. Paham seperti sampai sini? Sebagaimana yang kita sudah kaji dari awal kitab sampai hari ini, kadangkala Syekh pensyarah di sini dia mengambil kesimpulan dari hadis, entah itu dikiaskan hadisnya atau mungkin disambungkan dengan ayat yang lain. Bahkan kadangkala hadis yang doif di kitab ini Syekh mengatakan hadisnya doif, tapi makna yang terkandung dalam hadis ini sesuai dengan makna yang sahih. Seperti itu. Jadi meskipun dia athar, dia tetap boleh diamalkan manakala dia memang sahih dari para sahabat atau dari para salaf, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau masalah fadail amal, kebanyakan insya Allah tidak bertentangan. Tapi kalau ada yang bertentangan, maka kita boleh hanya menjadikan sebagai motivasi untuk beramal, tapi tidak diyakini bahwa ada keutamaan yang seperti itu. Itu kalau dari sahabat atau ulama-ulama yang lain. Nah, bingung? Coba saya ulangi lagi dah, atau tidak perlu? Coba athar dan hadis. Athar itu ucapan sahabat dan ucapan para ulama. Kalau ucapan sahabat, ada kalanya dia menjadi hadis. Artinya athar dan hadis itu sama. Kalau dia diucapkan oleh sahabat, tapi diambil dari hadisnya Nabi SAW, diambil dari sabda Nabi SAW, maka athar ini namanya hadis marfu. Kalau diucapkan oleh tabi'in, misalkan berkata Sa'id al-Musayyab, berkata ini, tapi ucapan ini diambil dari hadis Nabi SAW. Artinya dari tabi'in, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kan tabi'in gak mungkin mendengar Nabi, karena dari tabi'in ada sahabat dulu tingkatannya. Harusnya tabi'in sahabat Rasul, tapi dia tidak mendengar dari sahabat, tapi mendengar langsung dari siapa? Rasulullah. Maka asarnya ini nanti menjadi hadis mursal. Hadis mursal ini apabila yang mengucapkan adalah Sa'id al-Musayyab, maka langsung diterima, karena marosil Sa'id, mursalnya Sa'id itu diterima dalam ilmu hadis. Sebab apa? Sikohnya seorang Sa'id, sikohnya Sa'id al-Musayyab, terpercayanya Sa'id al-Musayyab. Maka apapun yang dia katakan terkait sabda Nabi itu diterima. Tapi ada juga hadis mursal yang dia doif. Maka kalau dia doif, maka dilihat doifnya itu parah atau tidak. Kalau doifnya tidak parah, maka doifnya bisa diterima dan diamalkan apabila memenuhi 3 syarat. Anak lupa 3 syarat ini. Salah satu syarat yang anak ingat adalah yang pertama, tidak dinisbatkan atau tidak diyakini bahwa itu pasti dari Nabi. Tidak diyakini bahwa itu pasti dari Nabi. Terus yang kedua, doifnya itu tidak terlalu parah, tidak syadid, tidak parah, ringan-ringan saja. Mungkin seperti seorang perawi yang masa mudanya hafal, masa tuanya lupa.
ternyata hadis ini diriwayatkan oleh perawi tersebut di masa tuanya, maka menjadi dhaif. Tapi kalau hadis ini diriwayatkan oleh perawi tersebut di masa mudanya, maka menjadi sahih. Kadang-kadang seperti itu. Yang seperti ini bentuknya ringan-ringan saja. Tapi kalau perawinya tertuduh berdusta, ini berat. Karena tertuduh berdusta. Seperti siapa? Seperti Imam Asim. Qiraah kita ini, qiraah Quran, Hafs dan Asim. Asim itu kalau dia meriwayatkan hadis, menurut para ulama hadis, hadisnya enggak diterima. Kenapa? Karena Asim seorang pendusta. Tapi dalam masalah tilawah Quran, Asim menjadi orang yang sahih. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan hadis saja. Ada kalanya athar itu bisa menjadi hadis. Tapi kalau diucapkan oleh tabi'ut tabi'in, diucapkan oleh Imam Bukhari misalkan, ada Imam Bukhari mengatakan begini. Thayyib, selama itu baik dan tidak sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh praktekkan. Sebagai bentuk apa? Meneladani para salaf. Selama kapan? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetap bagaimanapun timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Thayyib, ada enggak hadis dhaif yang ringan dhaifnya, tapi dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Sejauh sepengetahuan saya tidak ada. Kalaupun dia dhaif, biasanya yang menjadi sebab ringannya dhaifnya dia itu justru karena ada hadis-hadis lain yang semisal, yang saling mendukung sehingga menjadi ringan. Paham gitu? Hadis itu kan nggak cuma dari satu jalan, atau jalan ini. Kok qadarullah semua jalannya dhaif? Tapi semua jalannya dhaif berarti otomatis semua perawi yang meriwayatkan itu dhaif semua. Tapi saling mendukung, saling sama. Intinya maknanya, maka dhaifnya menjadi ringan. Dan biasanya dhaif yang ringan ini maknanya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak kok. Coba nanti saya carikan di kitab ini ya sebagai contoh besok insyaallah. Bahwasanya hadis dhaif yang diriwayatkan itu terkadang maknanya benar. Insyaallah. Baik. Ada lagi? Sudah? Kita akhiri nggih. Jazakumullah khairan. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.